Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali melakukan sidak SMA Tawangmangu pada Rabu, tanggal 12 April tahun 2023. Pada tinjauan kali ini ia menemukan tahap 1 dan 2 sudah selesai. Namun politikus rambut putih menyebut ada beberapa catatan yang perlu dikoreksi hingga semua selesai sesuai keinginan. Selain itu, Ganjar juga berbincang-bincang dengan pengurus sekolah terkait proses belajar mengajar siswa. Tahap 1 dan 2 udah selesai. Tapi saya minta agar ujiannya, ini sekarang lagi diuji kondisinya setelah berjalan sekitar 2 tahun ini. Maka ternyata banyak yang bocor-bocor, maka saya minta nanti untuk segera diperbaiki. Sudah dilaporkan sih ya, desainnya bagus, bentuknya bagus. Tinggal teknis pengerjaannya saja, beber Ganjar. Selanjutnya Ganjar juga akan selalu memantau proses pekerjaan secara detail agar mendapatkan bangunan yang lebih baik. Ia pun mengakui desain yang dipakai terlihat bagus serta disukai oleh siswa. Memang pekerjaan gini harus ditungguin secara detail, kalau ndak ya konsekuensinya seperti ini. Ya, agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Mudah-mudahan nanti kontraktornya masih bisa dikejar untuk menyelesaikan soal ini. Anak-anak juga menikmati sekolahan yang indah dan desainnya bagus. Cuma pekerjaan detailnya perlu dikoreksi, ungkap Ganjar. Di sisi lain Ganjar menyebut aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut belum semuanya mumpuni. Namun, suami Siti Atikoh memperkirakan semua bakal berjalan normal di tahap berikutnya. Sebelumnya sekolah tersebut sudah disidak 3 kali sejak akhir Januari tahun 2022 lalu. Ganjar ketika itu sempat marah-marah melihat pengerjaan bangunan sekolah yang tak sesuai harapan. 3 bulan setelah kejadian itu, Ganjar datang kembali. Namun sayang, saat dia datang, pintu gerbang sekolah terkunci. Tak ada petugas terlihat di sekolah itu. Sehingga, Ganjar hanya bisa melihat dari jalan depan sekolah, dengan jarak sekitar 20 meter. Ganjar ingin memastikan, pembangunan sekolah berjalan sesuai perencanaan, setelah sebelumnya ia menemukan sejumlah persoalan. Ganjar menemukan sejumlah kecurangan dari kontraktor. Satu yang paling fenomenal adalah tembok palsu dari triplex dan langsung ditendang Ganjar sampai jebol. Setelah beberapa waktu lalu saya tinjau, ternyata hasilnya sekarang lebih bagus. Tiap hari dilakukan kontrol dan tentu saja banyak perubahan yang dilakukan baik dari pengawas maupun kontraktor, kata Ganjar, Jumat, tanggal 15 April tahun 2022. Meski dari kejauhan, namun Ganjar sudah bisa melihat perubahan dari saat ia sidak Januari lalu. Kondisi sekolah menurutnya lebih bagus saat ini dan terlihat lebih cantik. Ia melihat bata tempel yang awalnya tidak rapi, kini lebih rapi dan mengkilap. Ia juga mendapat laporan bahwa detil-detil yang ia temukan bermasalah saat sidak Januari lalu, sudah dibetulkan. Beberapa laporan sudah masuk ke saya. Dak bagian atas yang awalnya berantakan sekarang sudah dirapikan, batu tempel sudah dikasih pelapis. Jadi lebih bagus, semua dibetul-betulkan sehingga lebih rapi kerjaannya, ucapnya. Saya lihat setidaknya ya baguslah apa yang jadi itikat baiknya dari pengawas dan kontraktor. Sehingga sekarang mulai terlihat cantik. Mudah-mudahan bisa segera ditempati, tandasnya. Padahal warga sangat senang menyambut kehadiran sekolah ini. Sorak-sorai pecah ketika Ganjar meletakkan batu pertama pembangunan SMA Tawangmangu pada Sabtu, tanggal 12 Juni tahun 2021. Kecamatan Tawangmangu merupakan satu dari beberapa kecamatan di Jawa Tengah yang belum memiliki SMA negeri. Biasanya, siswa yang lulus SMP yang ada di kecamatan itu mendaftar di SMA negeri terdekat, yakni SMAN Karangpandan. Sekolah ini merupakan SMA pertama yang dibangun di Tawangmangu. Warga di sana menantikan pembangun sekolah ini. Senang banget, kami sudah lama ingin memiliki SMA negeri di sini. Karena di kecamatan kami ini tidak ada satupun sekolah negeri, kata Dowi, warga Tawangmangu seperti yang dirilis pada laman resmi Provinsi Jawa Tengah pada 12/60/2021. Dowi menceritakan, banyak anak Tawangmangu yang bersekolah ke Karanganyar, tepatnya di SMAN Karangpandan. Tapi karena saat ini menggunakan sistem zonasi, anak-anak Tawangmangu tergeser karena kalah dekat. Mereka yang terpental walhasil mesti bersekolah di sekolah swasta. Jaraknya jauh, sekitar 13-15 km. Kalau zonasi, jelas tidak bisa. Padahal di sini, ada 700 orang lebih lulusan SMP tiap tahunnya. Warga berharap dengan adanya SMA negeri di Tawangmangu,
maka anak-anak tidak kesulitan melanjutkan sekolah. Selain itu, ongkos ke sekolah juga irit karena jarak ke sekolah dekat dengan rumah sehingga tak perlu ongkos. Pembangunan sekolah ini telah dirintis sejak 2020. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuat kelas jarak jauh, yang mana anak-anak Tawangmangu bisa sekolah di SD Tawangmangu dengan status menginduk ke SMA Negeri Karangpandan. Salah satu siswa yang sudah mengikuti program kelas jarak jauh, Resta Surya, mengatakan senang dengan mulai dibangunnya sekolah di desanya. Sebab selain dirinya, adik-adiknya kelak tidak perlu kesulitan cari sekolah. Terima kasih Pak Gubernur, sudah membangunkan SMA Negeri di Tawangmangu. Semoga kami lebih mudah mencari sekolah, dan anak-anak di sini semakin berprestasi, ucapnya. Gubernur Ganjar Pranowo saat itu begitu sumringah saat meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan SMA Negeri Tawangmangu. Sebagai anak asli Tawangmangu, Ganjar mengaku merasakan betul bagaimana warga menantikan kehadiran sekolah itu sejak lama. Menurut Ganjar, sekolah baru tersebut akan dijadikan model pendidikan di Jawa Tengah. Selain bangunannya yang futuristik, kurikulum dan guru-gurunya juga akan disiapkan sejak awal. Sehingga ini akan jadi model, bahwa di lereng Gunung Lawu, ada sekolah yang melahirkan anak-anak hebat, tegasnya. Tak hanya Tawangmangu, Ganjar mengatakan akan terus mengebut pembangunan sekolah-sekolah di daerah lain. Sebab, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki sekolah negeri. Sehingga dengan sistem zonasi seperti sekarang, mereka akan kesulitan. Negara harus hadir, dengan membuat sekolah-sekolah yang lebih banyak lagi. Selain Tawangmangu, ada beberapa yang akan kita bangun seperti di Banjarnegara, Purbalingga, dan beberapa daerah lainnya, ujarnya.